Jangan merasa bersalah saat kamu lagi santai. Hidup bukan hanya soal jadi produktif. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas soal perspektif lain soal waktu luang. Di era sekarang, kita selalu diberikan pesan kalau harus jadi orang yang produktif. Jangan membuang-buang waktu dengan bersantai. Apakah itu benar? Apakah itu cara yang tepat untuk menjalani hidup? Realitanya, orang yang menganggap waktu luang sebagai hal yang buruk justru hidupnya cenderung tidak bahagia, mudah stres, dan depresi. Tapi tentu saja, waktu luang yang terlalu banyak juga tidak baik. Kita mungkin punya anggapan kalau kita harus bekerja keras saat muda agar bisa pensiun dini lalu menikmati hidup tanpa perlu bekerja. Ini juga anggapan yang kurang tepat. Orang yang pensiun pada awalnya mungkin menikmati waktu luang yang begitu banyak. Namun seiring berjalannya waktu, mereka cenderung menjadi bosan. Mereka rindu akan pekerjaan lama mereka. Maklum saja, pekerjaan kadang tidak hanya soal mencari uang. Sebuah pekerjaan bisa memberikan seorang sebuah makna, tujuan, dan sesuatu yang membuat dirinya merasa produktif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu punya waktu luang untuk bersantai? Atau kamu justru merasa bersalah ketika punya waktu luang? Kamu merasa tidak produktif dan takut kalau orang lain bilang kamu malas. Mungkin pandangan ini muncul karena kita melihat banyak orang sukses karena mengorbankan masa mudanya. Di awal karir, mereka bekerja keras dan ketika usia mereka sudah lebih dewasa, maka mereka mulai memetik hasilnya. Perspektif ini yang membentuk pandangan di masyarakat kalau waktu luang merupakan hal yang sia-sia. Masyarakat juga seringkali mengglorifikasi orang yang sibuk. Mereka dianggap sebagai pribadi yang sukses dan berprestasi. Tidak jarang, orang seringkali pamer di media sosial kalau dirinya lembur atau kalender emailnya penuh banget. Di era sekarang, di mana bekerja tidak lagi di kantor, batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi semakin tipis. Padahal punya waktu luang itu penting loh, bahkan harus jadi prioritas untuk kesehatan mental yang lebih baik. Ketika kamu merasa kalau punya waktu luang itu buruk, maka kamu bisa saja berakhir menjadi lebih stres dan depresi. Ada sebuah riset yang menarik. Peneliti meminta 199 mahasiswa untuk memberikan nilai seberapa besar mereka menikmati beberapa kegiatan rekreasi. Lalu menyelesaikan penelitian yang mengukur tingkat kebahagiaan, depresi, kecemasan, dan tingkat stres. Para mahasiswa juga ditanya seberapa setuju mereka dengan 5 pertanyaan berikut. Salah satu pertanyaan misalnya, waktu yang dihabiskan untuk aktivitas santai seringkali terbuang sia-sia. Hasilnya, semakin tinggi mereka melihat waktu luang sebagai sebuah hal yang sia-sia, maka semakin rendah kesukaan mereka soal aktivitas santai. Entah itu sifatnya aktif seperti olahraga, atau pasif seperti menonton TV, hingga aktivitas sosial seperti bertemu dengan teman. Mereka juga cenderung kurang bahagia, mudah depresi, cemas, dan stres. Di Amerika Serikat, rata-rata orang bekerja adalah 8,5 jam per hari. Tapi biasanya mereka bekerja lebih dari waktu tersebut jika digabungkan dengan smartphone yang terhubung dengan email kantor, grup kantor, atau aplikasi pekerjaan lainnya. Semua ini mungkin saja membuat kamu ibaratnya tak bekerja, padahal tubuh kamu sudah tidak lagi di kantor. Mungkin saja sebelum tidur, kamu malah berpikir to-do list apa saja yang harus dikerjakan keesokan harinya. Selain pekerjaan, kamu juga punya kewajiban lain, entah merapikan rumah, menjaga anak, dan sebagainya. Alhasil, kamu jadi tidak punya waktu untuk dirimu sendiri. Waktu luang atau waktu santai yang kamu habiskan hanya untuk dirimu seorang. Kenapa waktu luang itu penting? Ternyata, waktu luang itu bisa membuat kita merasa hidup yang lebih seimbang dan meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita melakukan sesuatu yang secara umum tidak dinilai produktif, tapi hanya waktu bagi dirimu seorang, hal ini bisa membuat kamu merasa punya kendali dan pilihan dalam hidup. Sesuatu yang kadang tidak dimiliki banyak orang, karena mereka seringkali merasa tidak punya waktu. Nah, bagaimana bila kamu masih suka merasa bersalah ketika santai? Mungkin ini ada kaitannya dengan bagaimana kamu menggunakan waktu luang. Coba pikir kembali,
Kegiatan apa yang kamu ingin lakukan selama ini tapi tidak pernah kamu kerjakan? Entah karena kesibukan harian atau tidak punya sumber daya yang memadai. Misalnya, kamu ingin belajar main musik, belajar memasak, dan sebagainya. Nah, gunakan waktu luang untuk melakukan aktivitas yang kamu inginkan. Dengan begitu, kamu akan merasa kalau ini bukan melakukan sesuatu yang sia-sia. Atau apabila kamu bingung, coba ingat kembali 5 atau 10 tahun lalu. Kegiatan apa yang membuat kamu bahagia? Apakah itu mendaki gunung, jalan-jalan ke pantai, membaca buku, dan sebagainya? Ini bisa jadi opsi untuk menghabiskan waktu luangmu. Untuk menikmati waktu luang, tidak perlu harus punya waktu yang banyak. Bisa juga dimulai dari waktu yang singkat, misalnya hanya 5 menit. Kamu bisa menggunakan waktu itu untuk latihan meditasi yang selama ini kamu tunda misalnya. Menariknya, waktu luang yang terlalu banyak justru tidak selamanya baik. Bayangkan kamu bangun di pagi hari saat liburan yang kamu tunggu-tunggu. Kamu menikmati sarapan pagi di hotel, jalan pagi di pantai, dan menikmati keindahan alam sambil duduk menyeruput segelas kopi. Tentunya kenikmatan ini seperti yang kamu bayangkan sebelumnya. Namun ketika menjalani beberapa hari liburan, kamu justru bosan. Apakah kamu pernah merasakan hal itu? Jika iya, kamu tidak sendirian. Waktu luang yang begitu banyak tidak selamanya indah seperti yang kita bayangkan. Sebagai contoh, banyak orang membayangkan masa pensiunnya yang bahagia, tidak perlu lagi bekerja, dan bisa menikmati liburan setiap saat. Realitanya, mereka mungkin menikmati liburan di awal, tapi beberapa minggu kemudian mereka baru sadar kalau mereka rindu pada pekerjaan yang mereka tinggalkan. Karena boleh dibilang, pekerjaan itu memberikan seseorang rasa produktivitas, tujuan, dan makna dalam hidup. Tapi di sisi lain, hidup yang terlalu sibuk juga tidak baik. Ketika rutinitas harian dipenuhi dengan pekerjaan dan berbagai hal yang harus dikerjakan dari pagi hingga malam, maka hal ini juga tidak baik bagi kebahagiaan diri. Oke, jadi apakah ada waktu luang yang optimal? Menurut riset, ada 3 hal penting. Pertama, punya waktu luang kurang dari 2 jam sehari buat kita tidak bahagia. Responden yang punya waktu luang kurang dari 2 jam sehari melaporkan tingkat stres yang meningkat. Artinya mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan, tugas harian, mengurus anak, atau kegiatan lain. Ketika kita terlalu sibuk, kita justru tidak bahagia. Kedua, punya waktu luang lebih dari 5 jam sehari membuat kita merasa tidak produktif, alhasil menurunkan tingkat kebahagiaan. Menariknya, waktu luang yang terlalu banyak juga tidak buat kita bahagia. Orang itu kehilangan kesenangan dari menjadi produktif dan memiliki pencapaian dalam hidup. Rasa bahagia ini hilang ketika kita sibuk bersantai seharian di pantai atau nonton layanan streaming. Ketiga, bagaimana kita menggunakan waktu luang. Ada 2 aspek penting ketika bicara soal waktu luang. Pertama, menggunakan waktu luang untuk hal yang produktif. Misalnya kamu bisa berolahraga dengan teman atau mengikuti kegiatan sukarela. Kedua, penting untuk menghabiskan waktu luang dengan orang lain. Misalnya kamu pergi main badminton dengan teman, kulineran, dan sebagainya. Kesimpulannya begini, waktu luang kurang dari 2 jam sehari itu terlalu singkat. Sedangkan waktu luang lebih dari 5 jam sehari itu terlalu banyak. Jadi, waktu luang antara 2 hingga 5 jam sehari merupakan waktu yang ideal. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.